Pada episode sebelumnya dikisahkan tentang pihak kerajaan yang mendeklarasikan bahwa desa Lute menjadi wilayah kekuasaan Motoyasu atas perintah sang raja. Warga juga dikenakan pajak yang tinggi apabila keluar dan masuk desa. Naofumi keberatan karena warga pasti tidak mampu membayar pajak tersebut. Untuk mengatasi hal itu, akhirnya dilakukanlah pertandingan balap antara Naofumi dan Motoyasu untuk memperebutkan desa Lute. Sebelum memasuki isi cerita seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah Tateno Yusa episode 6. Pagi itu Naofumi dan Raptalia mendatangi pedagang budak untuk menanamkan segel kutukan pada Viro. Sayangnya segel biasa tidak mempan pada Viro, makanya sang pedagang memberikan biaya ekstra untuk jasanya. Setelah selesai dengan segel kutukan, mereka bertiga bertandang ke paman pedagang senjata untuk membelikan pakaian Viro. Karena setiap kali Viro berubah ke mode manusia menjadi mode burung, maka akan merusak pakaiannya, dan hal itu jelas menimbulkan biaya yang tinggi. Naofumi menginginkan pakaian khusus untuk makhluk yang bisa berubah wujud. Sayangnya, paman pedagang tidak menjualnya. Dia merekomendasikan membeli baju tersebut ke toko pakaian. Mereka pun pergi ke toko pakaian. Untuk membuat baju khusus tersebut, mbak-mbak penjahit pakaian memerlukan benang sihir. Benang itu nantinya akan ditenun dengan kekuatan sihir milik Viro sendiri. Selama ada benang sihir, sang penjual pakaian akan membuatkan pakaian terbaik untuk Viro. Untuk mencari benang sihir, mereka bertiga mencari informasi pada ibu-ibu penyihir di toko sihir. Untuk membuat benang sihir diperlukan yang namanya batu sihir. Tentunya batu ini tidak hanya mahal, tapi juga sangat langka. Sungguh hal yang sangat merepotkan. Dalam perjalanan mencari batu sihir, mereka berencana untuk nyambi berdagang. Saat itu di depan mereka ada seorang lelaki yang nampak lari terburu-buru. Dia meminta tolong untuk diantar ke desa di balik gunung ini guna memberikan obat pada ibunya yang sedang sakit. Saat itu naluri berdagang Naofumi muncul. Dia bisa mengantar lelaki itu dengan cepat, namun ada biayanya. Pembayaran tidak harus uang. Dia bisa membayar dengan barang yang setara dan membayarnya bisa belakangan saja. Setelah deal-dealan, dia langsung meluncur dengan Viro. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Viro untuk sampai ke tujuannya. Dan benar saja, di rumah sang lelaki itu ada ibunya yang sedang sakit dan Naofumi meminta supaya direbuskan air. Sementara dia akan mengobati sang ibu dengan skill pengobatannya sebagai bonus karena telah menggunakan jasanya. Hebatnya, si ibu langsung sehat-sehat saja. Naofumi pun langsung berpamitan. Dia tidak suka basa-basi dan langsung meminta bayaran atas jasanya. Nampaknya menjadi pedagang adalah pilihan yang pas dan menguntungkan. Naofumi terus belajar, berdagang di berbagai tempat, dan juga mengobati orang-orang yang sakit. Namanya pun semakin dikenal di masyarakat. Beberapa hari kemudian, ada seorang pedagang aksesoris kaya yang numpang di kereta Naofumi. Namun di tengah jalan, rombongan Naofumi dihadang oleh bandit gunung. Mereka berniat untuk menangkap sang pedagang aksesoris. Namun sayangnya, dalam sekejap mata mereka justru dihajar oleh Raptalia dan Viro. Setelah tertangkap, para bandit ini masih sempat-sempatnya meremehkan Naofumi. Mereka pun hampir dibunuh dengan cara dimakan oleh Viro. Dengan ketakutan, akhirnya mereka memohon ampun dan menyerahkan semua harta mereka sebagai ganti nyawanya. Sang pedagang aksesoris sangat mengagumi cara berpikir taktis Naofumi. Dia pun memberikan ilmu pengetahuan tentang berdagang dan koneksi penting yang dimilikinya. Naofumi sangat senang karena bisa belajar banyak dari sang pedagang. Dia juga belajar sihir sehingga skillnya semakin berkembang dan mempunyai koneksi para pedagang penting. Dia pun mendapatkan akses mencari batu sihir dari sang pedagang dan item-item penting yang sangat dicarinya saat ini. Naofumi mengajak ibu penyihir untuk mengambil batu sihir pada sebuah kuil. Sepertinya tempat tersebut sangatlah berbahaya. Tidak ada yang berani mendekatinya karena kuil tersebut telah menjadi sarang monster. Mereka menemukan jejak kaki monster yang besar, namun Naofumi tidak gentar. Dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam perjalanannya, Naofumi mendapatkan skill baru setelah mengalahkan kelelawar gua.
Akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan di mana banyak sekali batu sihir. Sayangnya, di sana ada juga monster penunggunya yaitu Nue, seekor monster dengan kepala monyet, badan harimau, dan ekor ular. Dia adalah musuh yang sangat berbahaya. Raptalia dan Viro langsung menyerang sang monster, dan mereka juga harus menjaga jarak karena monster itu bisa mengeluarkan sihir listrik yang mematikan. Si monster sangat peka terhadap suara. Walaupun Raptalia menggunakan sihir menghilang, Nue tetap bisa mengetahuinya. Dengan bantuan Viro, Naofumi bisa memaksimalkan serangan skill barunya. Suara Viro sangat keras, membuat Nue menjadi sangat kesakitan. Kombinasi serangan mematikan Raptalia, ibu penyihir, dan Viro akhirnya membuat Nue tumbang dan mati. Naofumi kemudian langsung mengambil batu sihir yang diperlukannya. Sekembalinya di kota, Viro nampak kecapean menenun benang dari batu sihir. Hasil benang sihir ini kemudian diberikan pada mbak-mbak penjahit pakaian. Akhirnya, Viro sangat senang bisa mendapatkan pakaian khusus untuk dirinya sendiri. Naofumi mendapatkan pekerjaan dari paman pedagang untuk mengirimkan herbisida ke sebuah desa. Herbisida ini nantinya akan digunakan untuk membasmi tanaman-tanaman liar di sana. Dalam perjalanannya, Naofumi, Raptalia, dan Viro dikejutkan dengan begitu parahnya rambatan dari tanaman tersebut. Mereka bertiga pun telah tiba di desa, namun tempat itu hampir sepenuhnya dipenuhi oleh tanaman rambat. Berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman tersebut, termasuk dengan membakar tanaman. Tapi sepertinya hal itu tidaklah berhasil. Ada pula para petualang yang mencoba mengalahkan tanaman monster tersebut. Tapi selain tidak berhasil, mereka juga terpapar penyakit dari tanaman ini. Melihat Viro bisa berbicara, para penduduk desa menganggap Naofumi sebagai sang penyelamat suci. Mereka juga mulai berharap kalau Naofumi bisa membantu untuk menghentikan musibah ini. Wabah ini sangatlah mengerikan. Tanaman ini menyerap energi kehidupan para penduduk. Naofumi tidak berani berjanji, namun dia mulai berusaha dengan memeriksa salah seorang pasien. Hebatnya, ramuan dan teknik pengobatan Naofumi bisa menyembuhkan para pasien. Naofumi tidak ingin ikut campur terlalu dalam pada masalah desa ini. Setelah dapat bayaran, dia berencana akan segera pergi. Kepala desa pun mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dikisahkan pada saat terjadi bencana kelaparan di desa ini, pahlawan tombak datang dan mengakhiri bencana tersebut dengan memberikan sebuah benih ajaib yang berasal dari reruntuhan kuno. Awalnya semua senang, karena tanaman itu bisa berbuah dan tumbuh dengan cepat. Namun pertumbuhannya itu tidaklah umum dan bahkan terlalu liar hingga merambat ke pemukiman penduduk. Sang kepala desa memberikan bayaran agar Naofumi mau untuk menyelamatkan desa. Naofumi sebenarnya jengkel karena harus membereskan masalah yang dibuat Motoyasu. Namun karena sudah dibayar, dia pun mengeksekusi tanaman monster itu. Tidak mudah untuk membasmi tanaman monster ini. Setelah menduga titik kelemahan tanaman, ditambah dengan serangan fisik sedemikian rupa, membuat monster ini masih bisa kembali lagi. Kekuatan regenerasinya sangatlah luar biasa. Namun dengan strategi dan teknik Naofumi, yaitu dengan memperkuat herbisida, akhirnya sang tanaman monster berhasil dikalahkan. Biji tanaman ini dibungut semuanya supaya tidak membahayakan orang lain. Selain itu, Naofumi mendapatkan skill baru yaitu manipulasi tanaman. Naofumi mengolah biji dan menekan efek buruknya sehingga cepat berbuah dan aman untuk dikonsumsi. Dia pun menjual biji ini pada masyarakat desa. Sayangnya, para penduduk desa sudah tidak mampu membayarnya, sehingga dia membawanya ke paman pedagang untuk dijual. Sang paman pedagang memberikan satu pekerjaan lagi untuk Naofumi, yaitu mengirimkan barang ke sebuah desa sumber air panas. Setelah menuntaskan tugasnya, mereka memutuskan untuk bermalam di desa tersebut. Di desa ini, Raptalia dan Viro saling bersaing untuk mendapatkan perhatian Naofumi. Raptalia mengincar permata latium yang bila dibuat jimat cinta akan memiliki efek luar biasa. Sementara Viro mengincar telur burung Kakucho untuk diberikan kepada Naofumi supaya bisa menjadi pasangannya. Dalam persaingan ini, Viro dan Raptalia terjatuh pada tubuh seekor babi hutan. Mereka pun diserang sang babi, tapi untungnya masih bisa menyelamatkan diri. Paginya mereka telah sampai di sarang burung Kakucho. Saat akan mengambil permata dan telurnya, sang burung berteriak dan tiba-tiba muncullah babi semalam.
sang babi langsung saja menyerang sekaligus menghancurkan sarang burung Gakocho dan tentu saja melemparkan permata dan menghancurkan telur. Pupus sudah semua harapan mereka berdua untuk menyenangkan Naofumi. Mereka pun marah dan membunuh si babi hutan. Sungguh kasihan sekali, makanya jangan buat masalah dong, hehe. Sekembalinya ke desa, mereka dihentikan warga yang ingin membeli babi tersebut. Babi ini berjenis Silver Razorback, babi yang sangat langka dan dipakai untuk persembahan ritual desa. Mereka pun menjualnya dan membeli alat khusus yang menunjang pekerjaan Naofumi untuk menempa logam dan permata. Itu adalah hadiah untuk Naofumi karena telah menjaga dan merawat Raptalia dan Viro dengan sangat baik. Naofumi begitu senang menerimanya. Naofumi dan kelompoknya tiba di sebuah desa yang terkena penyakit misterius. Dia sudah diingatkan oleh dua orang penduduk yang tidak sengaja bertemu mereka di hutan. Bila mereka ke desa itu, maka bisa-bisa mereka akan mati. Kepala desa pun sudah tidak bisa bangun karena penyakit misterius ini. Karena niat awal Naofumi hanyalah untuk berdagang saja, maka mereka memutuskan untuk tetap menuju desa tersebut. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh Pak Tua yang menyadari kalau Naofumi adalah sang penyelamat suci karena dia melihat Viro. Naofumi kemudian diarahkan ke sebuah bangunan. Di dalamnya nampak banyak sekali warga yang sedang sakit. Dia pun bertemu dengan dokter desa yang sementara ini mengobati warga dengan peralatan seadanya. Di tempat ini obat-obatan sangatlah terbatas. Naofumi kemudian langsung berinisiatif untuk mengobati penduduk desa karena kondisinya sudah sangat parah. Untungnya kondisi para pasien ini sudah berangsur baik berkat pengobatan dari Naofumi. Seperti biasanya, Naofumi bertindak secara profesional, bekerja sebagai pedagang. Ia mendapatkan bayarannya walaupun masih sedikit kurang. Naofumi merasa masih ada yang tidak beres dengan desa ini. Yang dia lakukan hanyalah pertolongan pertama saja. Jika dibiarkan, maka desa ini tidak akan bisa tertolong lagi. Naofumi akhirnya mengetahui bahwa penyakit ini dimulai setelah Ren atau pahlawan pedang membunuh seekor naga di gunung dekat desa ini. Pasca kejadian itu, banyak sekali para petualang yang datang ke desa itu untuk mencari material berharga dan daging naga. Desa pun menjadi ramai kala itu. Sayangnya, tiba-tiba ada seorang petualang yang jatuh dan tidak sadarkan diri di sana. Nampaknya daging naga itu sudah mulai membusuk dan beracun. Sejak saat itu, banyak monster yang berkumpul di sekitaran mayat naga. Ekosistem di gunung tersebut juga sudah berubah, sehingga tidak ada yang berani menuju ke sana. Desa juga sudah menyampaikan masalah ini pada kerajaan. Sayangnya, bantuan obat dari kerajaan tidak kunjung datang. Naofumi menyarankan untuk membatalkan permohonan bantuan pada kerajaan karena dia sendirilah yang akan menyelesaikannya. Dia tidak butuh terima kasih. Dia hanya mau dibayar atas jasanya menghentikan pandemi yang berbahaya ini. Sejak awal Naofumi memang tidak pernah menyebut dirinya sebagai penyelamat suci. Lagian, dana tersebut besarannya sama seperti yang dibayar desa pada kerajaan. Jadinya tidak ada masalah menurutnya. Setelah cuci tangan dengan sabun dan memakai masker, rombongan Naofumi langsung menuju gunung, tempat di mana mayat naga itu bersemayam. Mereka pun dihadang oleh banyak monster-monster kecil. Namun berkat sihir Naofumi dan kekuatan Viro, mereka bisa melewati monster-monster kecil itu dengan mudah. Rombongan pun telah tiba. Udara di sana sangat buruk sekali. Saat akan mendekati bangkai sang naga, tiba-tiba saja naga itu bangkit dan menjadi naga zombie. Naofumi dan Raptalia sangat kaget bukan main. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan, Naofumi memutuskan untuk mundur dulu. Tapi Viro secara tiba-tiba melompat dan menendang sang naga karena sudah sifat alaminya sebagai burung Virorial yang sangat membenci naga apapun bentuknya. Sang naga pun menyerang dengan semburan racunnya. Tameng Naofumi nampaknya tidak bisa menangkis serangan racun ini. Didorong oleh keinginan untuk melindungi kelompoknya dan tentunya juga seluruh penduduk desa, Naofumi mulai cemas. Sementara Viro yang seenaknya sendiri terus menyerang sang naga, hingga tiba-tiba sang naga berhasil membunuh Viro dengan menelannya. Naofumi dan Raptalia sangat terkejut melihat hal ini. Kemarahan dan kebencian Naofumi akan dunia ini kembali memuncak. Lagi-lagi, sesuatu yang berharga telah direnggut darinya. Tanpa sadar, kebencian Naofumi ini membuka skill kegelapannya yaitu Kurseris yang beberapa waktu lalu terbuka pasca pertarungannya dengan Motoyasu. Disinilah kita akan menyaksikan versi dark dari pahlawan perisai ini.
matanya merah, dan dipenuhi oleh nafsu membunuh. Naofumi nampaknya dikendalikan oleh kebenciannya sendiri. Untungnya, walau kesakitan, Raphtalia masih berhasil menyadarkannya. Saat Naofumi masih bingung akankah menggunakan kekuatan gelapnya sementara dia takut akan kehilangan kesadarannya kembali, tiba-tiba saja sang naga kesakitan, terkapar dan mati. Viro pun keluar dari perut sang naga. Ternyata selama ini Viro berusaha keluar dari perut sang naga dengan cara mencapik-capiknya. Viro menemukan sebuah kristal ungu di dalam perut sang naga dan memakannya. Ternyata itu adalah sumber kekuatan dari sang naga. Setelah membereskan sang naga, mereka kembali ke desa. Udara dari gunung sudah mulai membaik setelah Naofumi membereskan bangkai naga. Naofumi mendapatkan bayaran dari dokter desa atas jasanya, namun dia tidak mau menerimanya. Dia ingin Raphtalia disembuhkan bagaimanapun caranya. Sayangnya dokter desa tidak bisa berbuat banyak. Dia menyarankan untuk menggunakan air suci kelas tinggi yang ada di kota. Naofumi mendapatkan batu kristal ungu dari Viro. Sayangnya levelnya masih belum cukup untuk melihat kemampuannya. Dia juga sangat menyesal. Dia bimbang menggunakan kemampuannya. Dia bertekad untuk melindungi diri dan kelompoknya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia akan menjadi pelindung kelompoknya apapun yang terjadi. Di awal cerita kita diperlihatkan upaya Naofumi dan kelompoknya yang sedang melawan sisa-sisa monster di gunung, tempat terakhir kelompoknya mengalahkan seekor naga zombie. Naofumi menerima pekerjaan ini untuk menambah pundi-pundi uang kelompoknya. Raphtalia yang sedang sakit juga nampak berusaha untuk membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan misi. Melihat hal ini, membuat Naofumi khawatir akan kesehatan Raphtalia. Untuk itu dia memutuskan pergi ke ibu kota demi mencari air suci guna menyembuhkan Raphtalia. Saat itu secara tidak sengaja Naofumi bertemu dengan seorang gadis berambut biru yang bernama Melty. Di sekitar Melty ada beberapa Virorial. Tentunya Viro langsung dekat dengan para Virorial itu. Melty sangat kaget melihat ukuran Viro yang lumayan besar. Dia juga semakin terkaget-kaget karena Viro bisa ngomong. Melty sangat menyukai Virorial. Impiannya adalah bisa bicara dengan burung tersebut. Untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, Naofumi mengizinkan Viro untuk bermain bersama dengan Melty. Sementara Naofumi dan Raphtalia akan menyelesaikan misinya. Saking senangnya, Viro berubah menjadi mode manusia dan tentunya Melty sangat kagum akan kehebatan Viro. Naofumi dan Raphtalia memulai pekerjaannya dengan mengobati warga desa yang sedang sakit. Malam hari pun tiba. Naofumi nampak sedang mengobati luka Raphtalia. Saat itu Viro kembali pulang bersama dengan Melty. Melty memohon supaya bisa diizinkan ikut menumpang rombongan Naofumi yang sama-sama sedang menuju ke kota. Dia terpisah dari rombongannya karena terlalu asik bermain dengan burung Virorial. Viro dan Raphtalia juga memohon pada Naofumi supaya membantu Melty yang sedang kesusahan. Naofumi pun mengizinkannya asalkan dia dibayar. Benar-benar sifat Naofumi banget ya. Paginya para penduduk mengucapkan terima kasih pada Naofumi dan kelompoknya. Namun Naofumi tidak terima kata terima kasih. Yang dia mau hanya uang, money, money, dan money. Karena gimana pun kalau ada uang, ya semua jadi lebih enak dan mudah. Rombongan pun berangkat ke kota. Dalam perjalanan, mereka masih sempat-sempatnya untuk mengalahkan monster, meningkatkan level, bahkan bermain dan memancing. Sesampainya di kota, Viro dan Melty melakukan perjalanan sendiri ke tempat Melty dan meminta bayaran. Sementara Naofumi dan Raphtalia pergi ke gereja untuk mencari air suci. Naofumi begitu kecewa karena di gereja itu tidak ada simbol pahlawan perisai. Yang ada hanya simbol pahlawan lainnya selain dirinya. Namun dia sudah tidak peduli lagi. Di dalam gereja, Naofumi bertemu dengan pendeta agung. Dia membeli air suci dengan harga yang sangat tinggi. Sayangnya, seorang rohaniwan wanita berusaha menipu Naofumi dengan memberikan air suci kualitas rendah. Naofumi tidak bodoh, dia pun komplain. Untungnya dengan ramah, pendeta agung memberikan air suci murni terbaiknya. Setelah selesai urusan di gereja, Naofumi tiba-tiba diserang oleh Motoyasu. Motoyasu lagi-lagi salah paham dan berasumsi bahwa Viro adalah budaknya dan memaksanya untuk membebaskannya. Dia tidak sadar kalau Viro adalah burung Virorial milik Naofumi. Benar-benar geblek dan menjengkelkan. Asem tenan.
Seorang Motoyasu yang sembrono membuat area publik menjadi amburadul nggak karuan. Seorang prajurit kerajaan mencoba menghentikan pertarungan antara keduanya, karena pada dasarnya tidak boleh bertarung di tempat umum. Sayangnya si kampret main datang dan memperbolehkan pertarungan. Dia memproklamirkan pertarungan antara pahlawan tombak dan perisai. Untungnya tiba-tiba Melty datang dan menghentikan pertarungan konyol ini. Naofumi tidak paham apa yang terjadi, namun begitu mengetahui kalau Melty adalah adik dari Main, yang berarti juga dia adalah anggota kerajaan, Naofumi pun menjadi kaget. Berbeda sekali dengan sikap kakaknya, Melty begitu baik dan bijaksana. Motoyasu yang tidak menyadari kalau Firo adalah seekor burung, langsung saja ngelantur dan bilang kalau burung Naofumi itu gendut. Firo yang tidak terima langsung berubah menjadi mode burung dan menendang senjata vital Motoyasu untuk kedua kalinya. Haha, sungguh nasib yang sangat apes. Di toko pandai besi, Melty menjelaskan pada Naofumi dan yang lain bahwa dia adalah putri kedua yang dijadikan pewaris tahta oleh ratu karena kepribadian saudara perempuannya yang kekanak-kanaan. Sayangnya pembicaraan langsung di-stop oleh Naofumi. Dia menyatakan tidak percaya pada Melty karena dia adalah anggota kerajaan. Kerajaan yang menolak dan tidak mengharapkan dirinya sama sekali. Naofumi pun menolaknya dengan kasar dan serta-merta mengusirnya. Naofumi masih merasa tidak percaya dengan Melty yang ternyata adalah anggota kerajaan Melromark. Dia mengusir Melty dengan kasar. Sesaat kemudian, seorang prajurit memberitahu Melty bahwa ayahnya sendiri atau sang raja memanggilnya. Melty pun berlalu dengan sangat sedih. Sesungguhnya, Melty kembali ke ibu kota karena mendapat tugas dari sang ratu untuk menghentikan diskriminasi yang dilakukan kerajaan pada pahlawan perisai. Hal ini seharusnya dilakukan oleh sang ratu sendiri, namun karena tugas diplomatik yang tidak bisa ditinggalkannya, maka dia mengutus Melty untuk melakukannya. Melty pun menyanggupinya dengan sangat semangat. Naofumi juga meminta Firo untuk tidak bermain lagi dengan Melty. Firo yang tidak tahu apa-apa bertanya-tanya mengapa Naofumi begitu keras kepada Melty. Hati Naofumi begitu sakit mengingat perlakuan kerajaan padanya. Dia hanya tidak bisa mempercayainya saja. Beberapa saat kemudian muncul kelompok pasukan kecil kerajaan. Pasukan itu ingin bergabung dengan parti Naofumi. Mereka terkesan dengan cara bertarung pahlawan perisai, dan yang lebih penting lagi, mereka sebenarnya adalah penduduk dari desa Lute. Naofumi telah menyelamatkan keluarga mereka, jadi mereka merasa berhutang budi dan ingin membantunya dalam melawan gelombang malapetaka selanjutnya. Naofumi akan menerima mereka dengan syarat harus membeli sebuah aksesoris miliknya seharga 150 keping perak. Para prajurit itu sedikit terkejut, namun mau gimana lagi? Memang pahlawan perisai nampak sangat mata duitan. Semua itu terjadi karena ulah dari kerajaan sendiri. Dengan membeli aksesoris ini, maka mereka juga akan membeli kepercayaan Naofumi. Tentunya hal ini juga sebagai bukti akan kesetiaan mereka. Mereka pun akhirnya menyanggupi persyaratan Naofumi tersebut. Saat memeriksa status milik Raptalia dan Firo, Naofumi bertanya pada Paman Enhard bahwa di samping angka level ada sebuah bintang. Enhard menjelaskan bahwa mereka sudah waktunya untuk class up atau naik level. Mereka pun segera pergi ke gereja untuk menuju jam pasir naga guna melakukan class up. Anehnya, biaya melakukan class up sangatlah mahal. Masing-masing orang dikenakan biaya 15 keping emas. Naofumi pun menyanggupinya. Namun parahnya kerajaan memutuskan sesuatu yang nggak masuk akal dan dipaksakan, yaitu melarang pahlawan perisai dan kelompoknya untuk melakukan class up menggunakan jam pasir naga ini. Merasa sangat kecewa, Naofumi dan kelompoknya langsung meninggalkan gereja. Dia pun menuju tempat Belokas, sang pedagang budak. Naofumi bertanya, apakah dia bisa melakukan class up di tempat Belokas. Sayangnya Belokas tidak banyak membantu. Belokas pun memberikan saran pada Naofumi untuk melakukan class up di negeri tetangga yaitu Silfriden dengan menggunakan jam pasir naga milik mereka. Dikarenakan jarak dan waktu tempuh yang lama dan gelombang malapetaka yang sebentar lagi akan datang, sepertinya sudah tidak ada waktu lagi untuk pergi ke Silfriden. Belokas pun mencoba menawarkan senjata untuk Raptalia dan Firo, supaya mereka lebih kuat walaupun tanpa class up. Saat memantau situasi kota, Naofumi bertemu para pengungsi dari utara. Mereka sangat kelaparan dan melarikan diri,
dari revolusi yang dimulai oleh Itsuki. Mereka bukan penduduk Melromark, namun mereka menjadi korban dari ketamakan para pemimpin negeri ini. Merasa iba, Naofumi langsung membuka dapur darurat untuk memberikan makanan pada mereka. Sekembalinya ke ibu kota, Naofumi bertemu dengan Ren dan Itsuki. Mereka menuduh Naofumi mencuri hadiah dari mereka. Naofumi menjelaskan bahwa revolusi Itsuki hanya mengakibatkan pemerintahan baru yang korup sama seperti pemerintahan yang lama. Memang kondisi warga berubah baik, namun itu hanya sebentar. Pajak yang tinggi dan kelaparan membuat banyak warga yang mati secara perlahan. Sementara Ren meninggalkan mayat naga yang terbunuh hingga akhirnya menyebabkan sebuah pandemi yang parah. Ren pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Sayangnya Itsuki tetap bersikeras dan meyakini bahwa Naofumi berbohong. Dia tidak percaya dengan pernyataan Naofumi. Paman Enhard akhirnya sudah menyelesaikan jubah pelindung berlapis baja yang telah di-upgrade dengan menambahkan inti naga zombie dalam plat dadanya. Sesaat kemudian, para prajurit kerajaan datang dengan membawa 150 keping perak untuk membeli aksesoris tidak berharga Naofumi sekaligus menjadi parti barunya. Ternyata uang tersebut tidak secara langsung diambil oleh Naofumi. Dia menginginkan supaya anggota baru itu membeli perlengkapan senjata untuk memaksimalkan kemampuan mereka. Waktu tersisa kurang dari 24 jam, hingga gelombang malapetaka selanjutnya datang. Scene ditutup dengan memperlihatkan kembali gelombang malapetaka yang sekaligus memunculkan sosok wanita cantik berpakaian kimono hitam dengan kipasnya. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Tate no Yusa episode 10. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti ceritanya ya, karena ceritanya masih akan terus berlanjut. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.